Bab 868. Pembunuhan instan. Tepat saat Ladia dan yang lainnya bergegas ke depan Sapta, di tengah kobaran api, Sapta tiba-tiba meraung, "Tidak, aku adalah aku." Saat suara itu turun, seberkas cahaya pedang meletus dari nyala api. Boom! Nyala api langsung terguncang oleh cahaya pedang. Saat berikutnya, cahaya pedang menebas Toby Lin itu. Toby Lin terkejut, dia memblokirnya dengan tombak. Boom! Seluruh tubuh Toby Lin terguncang mundur. Semua orang melihat ke arah Sapta. Sapta mengangkat pedangnya dan berjalan menuju Toby Lin di kejauhan. Di matanya, dua cahaya pedang menyala seperti guntur. Sudah menerobos. Ladia dan Wina merasa lega, mereka tidak menyangka Sapta akan menerobos saat ini. Harus dikatakan, di antara generasi muda alam semesta 4 dimensi, Sapta dan Mile memang merupakan kultivator pedang paling jahat. Di kejauhan, Toby Lin menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Sapta di kejauhan, matanya sangat serius. Awalnya, dia mengira Mile adalah lawannya di alam semesta 4 dimensi, tetapi pada saat ini, dia menemukan gadis kecil di depannya ternyata sangat kuat. Cukup kuat untuk melawan jimat oren miliknya. Monster yang luar biasa. Toby Lin menatap Sapta, dia memegang tombak panjang dengan erat di tangannya. Pada saat itu, jimat oren langsung berubah menjadi api dan masuk ke tombak panjangnya. Boom! Tombak panjang langsung berubah menjadi senapan api, diselimuti api. Badan senjata seperti magma, memancarkan kekuatan panas yang sangat kuat, sangat menakutkan. Di kejauhan, Sapta menatap Toby Lin, pedang di tangan kanannya mulai bergetar hebat. Mata Toby Lin menutup perlahan, saat Sapta berjalan 5 kaki di depannya, dia tiba-tiba membukanya, Setelah berteriak marah, tombak panjang di tangannya tiba-tiba menembus udara. Kemanapun tombak panjang lewat, ruang hampa langsung terbakar menjadi kehampaan. Tombak mengarah ke Sapta. Di kejauhan, Sapta tiba-tiba berhenti. Dia berkata dengan pelan, "Hatiku adalah pedangku, tebas." Puff! Di mata semua orang, cahaya pedang tiba-tiba menebas tombak panjang. Boom! Tombak panjang bergetar hebat, api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Cahaya pedang menghadang cahaya api, namun tidak bertahan lama. Krak! Suara patah tiba-tiba bergema dari lapangan, kemudian, cahaya pedang melewati api, dan menebas Toby Lin di kejauhan. Melihat cahaya pedang menebas ke arahnya, Toby Lin menyipitkan matanya sedikit, jimat oren lainnya muncul di antara alis, kemudian, perisai oren besar tiba-tiba menghalangi di depannya. Pedang tiba. Boom! Perisai oren raksasa itu bergetar hebat, Toby Lin langsung mundur. Tidak jauh dari sana, Sapta tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, lalu dengan ringan menunjuk Toby Lin di udara, tebas. Suara itu jatuh, di sekitar Toby Lin, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang ke arahnya, pedang terbang yang sangat padat. Mulut Toby Lin melengkung dengan ganas, dia mengguncang jimat oren pertahanan di tangannya, proteksi. Saat suara itu turun, perisai cahaya berwarna oren langsung menyelimutinya. Tidak hanya itu, ruang hampa di sekitarnya mulai mengembun ke arahnya lapis demi lapis. Bum bum bum. Ada suara ledakan terus-menerus. Secara bertahap, beberapa retakan kecil muncul di perisai cahaya berwarna oranye. Melihat pemandangan tersebut, wajah para siswa Akademi Dimensi Luas tiba-tiba tenggelam. Kekuatan Sapta ini jauh melebihi dugaan mereka. Tanpa mengandalkan jimat apapun, kekuatan murni bisa begitu kuat. Di alam semesta 5 dimensi, mereka semua adalah jenius top mutlak. Di arena, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang menebas Toby Lin. Energi pedang ini padat dan tidak ada habisnya.
dan perisai cahaya berwarna oranye di tubuh Toby Lin semakin banyak retakan. Di bawah perisai cahaya, wajah Toby Lin sangat suram. Dia tahu, jika ini terus berlanjut, dia akan kelelahan sampai mati dibuat kultivator pedang di depannya ini. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Selama dia menarik perisainya, dia akan ditusuk oleh puluhan ribu pedang sampai mati. Memikirkan hal ini, Toby Lin menjadi tenang. Semakin putus asa kamu harus semakin tenang. Jika tidak, kamu akan mati lebih cepat. Menggunakan harta karun itu. Toby Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menggunakan harta karun itu, karena harta karun itu disediakan untuk Mile. Pada saat ini, Sabta di kejauhan tiba-tiba menghilang. Saat muncul kembali, dia sudah berada di depannya, lalu dia menusuk perisai cahaya berwarna oranye itu dengan pedang. Boom! Perisai cahaya berwarna oranye bergetar hebat, sebuah lubang terbuka. Sabta menebas dengan pedang lain. Boom! Seluruh perisai cahaya oranye meledak. Toby Lin di balik perisai cahaya mundur dengan keras. Sabta menginjak kaki kanannya dengan ringan, dan berubah menjadi cahaya pedang dan menembak. Puff! Seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, wajah Toby Lin berubah drastis. Dia tahu, dia tidak bisa memblokir pedang ini sama sekali. Tidak ada pilihan, Toby Lin berkata, serang. Begitu suaranya jatuh, 8 orang di belakangnya tiba-tiba menyerang. Boom! Cahaya pedang Sabta langsung hancur. Sabta melirik Toby Lin dan yang lainnya, tetapi tidak menyerang lagi. Toby Lin memandang Sabta, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Siapa kamu? Sabta tidak menjawab, dia melangkah ke samping dan berkata dengan pelan, aku ingin menyerap. Setelah selesai berbicara, dia duduk bersila dalam kehampaan, lalu perlahan menutup matanya. Wina tiba-tiba menepuk pelan bahunya, Sabta. Sabta menatap Wina, dan Wina Lian mengedipkan mata, kamu masih Sabta. Sabta memutar matanya, lalu terus bermeditasi. Melihat adegan tersebut, tiba-tiba Wina tertawa. Masih Sabta yang asli. Di kejauhan, Toby Lin menatap Sabta dalam-dalam. Menurut informasi yang diberikan Patriark Lembaga kepadanya, Mile adalah orang yang paling menakutkan. Namun, dia tidak menyangka kekuatan gadis kecil di depannya juga sangat kuat. Lagi pula, gadis kecil di depannya tidak menggunakan kekuatan abjad kuno apapun. Dan tidak melakukan teknik supranatural apapun. Ini sangat menakutkan. Saat ini, Ladia menatap Toby Lin, masih bertarung. Di samping Toby Lin, seorang pria hendak menyerang, tetapi Toby Lin menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini semua mungkin generasi muda terbaik di alam semesta 4 dimensi. Kamu tidak cocok, Asteris bukan lawannya. Pria itu berkata dengan suara berat, aku punya 2 jimat ungu. Toby Lin berkata dengan pelan, mereka tidak mengandalkan jimat di sini. Saat ini, dia menemukan sesuatu, mungkin karena miskin. Kebanyakan orang di dunia ini tidak memiliki jimat, tetapi ini tidak sepenuhnya buruk. Mereka yang tumbuh tanpa bergantung pada jimat akan memiliki kekuatan tempur yang lebih mengerikan. Ini adalah kelemahan orang-orang alam semesta 4 dimensi, tetapi juga keuntungan orang-orang alam semesta 4 dimensi. Toby Lin menarik pikirannya, dia melihat sekeliling, di mana Mile. Dia masih harus menyerahkan kartu truf terbesar kepada Mile. Ladia memandang Toby Lin dan hendak berbicara. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. Latia sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia menatap Toby Lin. Dia sedang dalam perjalanan kembali. Setelah hening sejenak, Toby Lin berbalik dan pergi bersama semua orang. Wina di samping tiba-tiba berkata, pergi.
Ladia menggelengkan kepalanya. Mina mengangguk, lalu dia mundur ke sisi Sabta. Ladia melirik Toby Lin dan yang lainnya di kejauhan, tetapi tidak berbicara. Di kejauhan, Toby Lin dan lainnya langsung meninggalkan wilayah utara. Toby Lin duduk bersila di tanah. Di dadanya, ada jimat ungu yang menyembuhkan lukanya. Saat ini, wajah rombongan siswa Akademi Dimensi Luas ini sangat serius. Toby Lin kalah. Apalagi bukan kalah dari Mile, melainkan seorang gadis kecil yang terlihat sangat kecil. Katanya Mile lebih kuat dari gadis kecil itu, dan gadis kecil ini begitu kuat, jadi Mile ini seberapa kuat? Pada saat ini, hati semua orang terasa berat. Toby Lin juga sangat tertekan saat ini. Awalnya dia ingin pergi ke wilayah utara dan menggunakan teman Mile untuk memaksa Mile muncul. Namun, dia tidak menyangka teman-teman Mile begitu kuat. Bukan hanya tidak memaksa Mile muncul, tetapi dia juga dikalahkan. Ini memengaruhi moral semua orang. Rugi besar. Toby Lin menggelengkan kepalanya dan berkonsentrasi pada penyembuhan. Sekitar setengah jam kemudian, Toby Lin tiba-tiba berdiri. Dia melihat sekeliling dan berkata, Mile mungkin telah kembali, semuanya hati-hati. Mendengar ini, semua orang segera menjadi waspada. Pada saat ini, di belakang Toby Lin, kepala seorang pria terbang keluar. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Toby Lin tiba-tiba menikam ke kanan, ujung tombaknya mendarat, ruang hampa meledak, tetapi tidak ada apa-apa. Di arena, sangat sunyi hingga bisa mendengar jarum jatuh. Toby Lin tampak kedinginan, dia melihat sekeliling dengan dingin. Mile berani keluar. Pada saat ini, kepala siswa lain terbang keluar. Puff, kolam darah. Namun, masih tidak melihat orang yang menyerang. Semua orang sangat terkejut. Toby Lin tiba-tiba meraung, Mile, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan. Puff. Di belakangnya, kepala lain terbang keluar. Toby Lin segera berbalik kembali. Suara itu jatuh, semua orang berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Kembali ke alam semesta 5 dimensi. Toby Lin tahu, jika Mile tidak keluar dan terus melakukan pembunuhan semacam ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lawan. Sekarang dia hanya memiliki satu cara, yaitu kembali ke 5 dimensi. Adapun misinya, dia tidak terlalu memikirkannya, karena hidup lebih penting. Tak lama kemudian, semua orang datang ke langit 2 dunia, tetapi saat mereka datang ke langit 2 dunia, hanya tersisa 4 orang. Dan dalam prosesnya, mereka tidak melihat Mile. Segera, saat mereka sampai di area segel, 2 kepala berdarah terbang lagi. Hanya ada 2 orang yang tersisa. Pada saat ini, Toby Lin tiba-tiba berhenti. Karena dia merasakan ada aura yang menguncinya. Toby Lin memandangi 2 orang di sampingnya, kalian pergi. Keduanya menggelengkan kepala. Toby Lin berteriak dengan marah, cepat pergi. Keduanya ragu-ragu sejenak, dan hendak pergi. Saat ini pedang terbang langsung melalui tenggorokan salah satu dari mereka. Puff. Kepala pria itu terlempar keluar. Orang lain terkejut dan berbalik untuk melarikan diri. Saat dia sampai di segel, sebuah pedang menembus dadanya. Melihat ini, Toby Lin perlahan menutup matanya. Saat ini, seorang pria muncul di depan Toby Lin. Pria itu mengenakan mantel panjang berwarna awan dan memegang pedang di tangannya. Orang yang datang adalah Mile. Toby Lin memandang Mile dan mencibir, apakah kamu seorang kultivator pedang, atau seorang pembunuh? Mile tertawa kecil dan hendak berbicara. Saat ini, Toby Lin tiba-tiba berteriak dengan marah, cermin dimensi luas. Saat suara itu jatuh,
Sebuah cermin tiba-tiba terbang keluar dari dadanya. Mile tampak tenang, seolah-olah ada yang bisa dia andalkan. Bersambung.